absen dulu ya untuk saat ini. Siapa yang tidak hadir? Semua hadir, Ibu. Baik. Selanjutnya sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, di sini kita akan mempelajari terkait materi klasifikasi tata ruang wilayah. Sebelum Ibu menyampaikan materinya, di sini Ibu mau bertanya kepada kalian, ada yang tahu apa itu pengertian ruang dan apa itu pengertian dari wilayah? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu apa itu pengertian ruang dan apa itu pengertian dari wilayah? Saya, Ibu. Ya, silakan Yeci. Tata ruang wilayah itu adalah sebuah wujud susunan yang berasal dari tempat berkedudukan dengan dimensi luar dan berisi memperhatikan struktur serta pola tempat tersebut. Ya, benar sekali. Terus apa itu wilayah? Ada yang tahu? Ayo yang lain aktif dulu. Ada yang tahu apa itu pengertian wilayah? Yang adik-adik tahu saja apa itu pengertian dari wilayah? Saya, Ibu. Ya, silakan Yeci. Pengertian wilayah atau region itu bagian yang ada di permukaan bumi dengan karakteristik atau ciri khasnya masing-masing. Ya, benar sekali. Jadi yang telah disampaikan oleh teman kalian itu sudah benar sekali ya. Jadi di sini Ibu akan menerangkannya kembali tentang pengertian dari ruang itu adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan pengertian dari wilayah sendiri itu suatu ruang yang memiliki batasan-batasan tertentu, baik fisik maupun non-fisik, dan memiliki ciri-ciri khas yang membedakannya dengan wilayah lain. Jadi anak-anak sekalian, tujuan dari wilayah ini yaitu untuk meratakan pembangunan di semua wilayah sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lain. Di sini Ibu ambil contoh seperti pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan rumah sakit, pembangunan jalan dan yang lainnya. Oke. Yang selanjutnya di sini. Nah, di sini Ibu akan menampilkan gambar. Di sini anak-anak sekalian bisa melihat ini ada wilayah perkotaan. Seperti yang tadi kalian sudah menjelaskan bahwa definisi perkotaan itu definisi wilayah itu memiliki ciri khas yang berbeda. Jadi di sini terdapat beberapa kawasan, yaitu kawasan pertanian, kawasan industri, dan kawasan permukiman. Jadi contoh dari kawasan permukiman itu seperti dikategorikan berdasarkan jenis tanamannya. Ada untuk khusus sawah, terus ada yang untuk ladang dan juga ada untuk perkebunan. Sedangkan kawasan industri itu dikhususkan untuk kegiatan industri. Kawasan industri memadai untuk mendukung kegiatan industri seperti akses jalan, air, dan juga energi. Sedangkan kawasan permukiman itu di mana sebagai area kita tinggal, itu seperti wilayah ini perumahan, permukiman, dan perkampungan. Oke, yang berikutnya ada klasifikasi wilayah. Di sini terdapat empat klasifikasi wilayah. Terdapat homogen, fungsional, yang ketiga administrasi, dan yang keempat perencanaan. Di sini Ibu akan membantu kalian menjadi 4 kelompok ya. Jadi
kalian akan menjelaskan terkait 4 klasifikasi wilayah tersebut dan memberikan contohnya. Jadi di sini Ibu beri waktu kalian berdiskusi 2 menit. Nanti masing-masing langsung presentasi saja, yang lain harap dengar. Oke, apa diskusinya sudah selesai? Oke, kalau begitu silakan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Yang teman-teman yang lain harap dengar ya. Saya di sini saja, Ya, Bu. Ibu silakan beri di tempat. Ya. Kami di sini membahas tentang 4 klasifikasi wilayah dan serta contoh. Yang pertama ada wilayah homogen atau formal. Yang kedua ada wilayah fungsional. Yang ketiga ada wilayah administrasi, dan yang keempat wilayah perencanaan dan pengelolaan. Yang pertama itu wilayah formal. Ya teman-teman, kami membahas salah satunya itu wilayah formal. Wilayah formal adalah wilayah yang dibentuk dari adanya kesamaan topografi, iklim, lalu berkembang menjadi kriteria ekonomi. Misalnya, industri-industri atau tipe pertanian, bahkan sosial politik. Jadi yang dimaksud wilayah formal adalah suatu wilayah yang statis, mungkin ada beragam dan pasti. Misalnya wilayah kesemuan, contohnya seperti wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Baik, sekian dari presentasi kami. Kami membahas mengenai wilayah administrasi. Wilayah yang dibentuk berdasarkan keputusan pemerintah atau otoritas resmi untuk tujuan administrasi dan pelayanan publik. Contoh wilayah administratif yaitu desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, dan negara. Oke, mari kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan kelompok yang keempat. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Wilayah perencanaan dan pengelolaan. Wilayah perencanaan diartikan sebagai wilayah yang menggambarkan kesatuan-kesatuan keputusan ekonomi. Misalnya proyek waduk Jati Gede, wilayah pengembangan dan bandara Tambolaka, dan proyek Das Ciliwung, dan lain-lain. Oke, mari kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, seperti yang anak-anak telah sampaikan itu sudah benar sekali. Di sini Ibu akan mengambil kesimpulan dari 4 klasifikasi wilayah tersebut. Jadi dari 4 klasifikasi wilayah ini sangat penting. Mereka menjadi alat penting untuk memahami dan mengelola wilayah geografis. Dengan memahami berbagai jenis klasifikasi wilayah, kita dapat merumuskan kebijakan dan program pembangunan yang tepat dan efektif. Jadi seperti yang tema materi kita yaitu tentang klasifikasi tata ruang wilayah. Di sini ada yang bisa mengambil kesimpulan tentang materi klasifikasi tata ruang wilayah. Oke, kalau tidak ada, di sini Ibu akan mengambil kesimpulan dari topik materi kita. Klasifikasi tata ruang wilayah adalah pengelompokan wilayah berdasarkan berbagai aspek. Klasifikasi ini membantu dalam memahami dan menganalisis berbagai aspek tata ruang wilayah, serta membantu dalam penyusunan dan implementasi kebijakan tata ruang wilayah. Apa anak-anak sekalian sudah bisa mengerti? Sudah. Oke. Karena waktu kita sudah hampir selesai, di sini sebelum pulang Ibu akan kasih penugasan untuk kalian untuk dikerjakan dan dikumpulkan minggu depan. Baik Ibu. Oke. Dicatat soalnya. Jelaskan
mengakhiri kegiatan pembelajaran kita ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sekian untuk sore hari ini. Kita bertemu kembali di minggu depan. Terima kasih.